Raden Kian Santang sering dikenal juga dengan nama Syekh Sunan Rahmat Suci. Raden Kian Santang adalah putra dari seorang ibu yang bernama Nyi Subang Larang dengan seorang ayah yang bernama Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Selain itu juga Raden Kian Santang mempunyai saudara yang bernama Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, dan Rara Santang yang merupakan ibu Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang adalah seorang kesatria yang gagah dan juga perkasa, bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kegagahannya. Tidak hanya itu, Raden Kian Santang juga sejak kecil hingga usia yang mencapai 33 tahun, beliau belum tahu akan darahnya sendiri. Artinya bahwa kesaktiannya dan kegagahannya di seluruh Pulau Jawa tidak ada yang menandingi. Kemudian Raden Kian Santang meminta kepada ayahnya untuk mencarikan seorang tandingan yang dapat mengalahkannya. Singkat cerita, ada seorang kakek yang memberitahu bahwa ada seseorang yang dapat menandingi Raden Kian Santang. Orang itu bernama Sayyidina Ali yang tinggal di Tanah Suci Mekah. Tidak hanya itu, kakek tersebut juga mengatakan bahwa untuk dapat bertemu dengan Sayyidina Ali, maka Raden Kian Santang harus melaksanakan dua syarat. Yang pertama yaitu harus menjadi mujasmedi terlebih dahulu di ujung kulon. Dan syarat yang kedua harus mengubah namanya menjadi Galantrang Sitra, Galantrang yang artinya berani, dan juga Setra yang artinya bersih, suci. Kemudian, ketika Raden Kian Santang telah melaksanakan syarat tersebut, maka beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ketika sampai di sana, Raden Kian Santang bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut Sayyidina Ali. Namun Raden Kian Santang tidak mengetahui bahwa beliau orang yang dicari. Raden Kian Santang yang telah berubah nama menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, "Apakah kau mengenal orang yang bernama Sayyidina Ali?" Tanya Galantrang Setra kepada laki-laki itu. "Ya, saya kenal. Bahkan tidak hanya itu, saya dapat mengantarkanmu ke tempat Sayyidina Ali," jawab laki-laki itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan perjalanan, namun tanpa disadari bahwa laki-laki itu telah meninggalkan tongkat yang kemudian ditancapkan tanpa diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berpuluh-puluh meter, ia menyuruh Galantrang Setra untuk dapat mengambilkan tongkat itu. Awalnya Galantrang Setra tidak mau, akan tetapi laki-laki itu tetap menyuruh. Ketika Galantrang Setra tidak mau mengambilnya, maka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka. Karena hal itu, akhirnya Galantrang Setra melakukan dan mengambil kembali tongkat tersebut. Namun ketika sampai di sana, Galantrang Setra mencabutnya dengan sebelah tangan, akan tetapi tongkat tersebut tidak terlepas. Kemudian mencoba untuk mencabutnya kembali, namun tidak lepas. Bahkan posisi tongkat tersebut tidak berubah sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan Galantrang Setra telah mencoba dengan sekuat tenaga, bahkan menggunakan tenaga batin juga. Akan tetapi hal itu tidak dapat mencabut tongkatnya, bahkan kakinya terperosok ke dalam tanah hingga mengeluarkan darah.
Kejadian ini pertama kali dalam sejarah hidupnya, sebab Kian Santang baru melihat darahnya sendiri setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ditemuinya adalah Sayyidina Ali. Galan Trangsetra kembali pulang ke tanah Jawa dan meninggalkan Mekah, dan di sana beliau bingung dan tak tahu arah. Karena hal itu kemudian Kian Santang Galan Trangsetra kembali lagi ke Mekah untuk mencari Sayyidina Ali dan dengan niatan untuk berburu dan belajar agama Islam. Kemudian selama 20 hari beliau mempelajari agama Islam. Kemudian kembali pulang ke tanah Sunda dan ke rumah ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, yang kemudian menceritakan pengalamannya dan apa yang telah terjadi. Tak hanya itu saja, Galan Trangsetra memberitahukan ayahnya bahwa dia telah masuk Islam. Adapun kisah pertemuan dengan Sayyidina Ali, ini merupakan kisah yang perlu pemahaman lebih lanjut, baik secara umum maupun secara spiritual dan ilmu logika. Pengkajian ulang tentang kisah ini pun harus dilakukan dengan dasar perbedaan zaman yang ada. Masa Sayyidina Ali dan Raden Kian Santang ini mempunyai rentang waktu cukup jauh. Tetapi jika Allah berkehendak bukan hal yang mustahil bahwa ini bisa saja terjadi. Kisah ini pun menepis rumor bahwa Prabu Siliwangi dikejar Prabu Kian Santang untuk masuk Islam hingga tilam di Gunung Sancang, Garut Selatan. Bagaimana bisa dikejar? Saat itu yang menyuruh berburu agama Islam adalah Prabu Siliwangi. Kemudian, secara syarat menikah dalam Islam. Jelas Prabu Siliwangi menikahi Nyi Subang Larang yang merupakan putri ulama di Karawang, yang jelas-jelas sudah beragama Islam. Kemudian, keponakan Prabu Kian Santang merupakan Sunan Gunung Jati, anak saudari perempuannya Laras Santang. Terima kasih banyak telah menonton video dari channel Zona Misteri. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share supaya channel Zona Misteri terus berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel Zona Misteri.